Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Cika, perwakilan dari kelompok 6 pada mata kuliah Statistik Sosial. Di sini saya akan menjelaskan hubungan dua variabel, regresi dan korelasi, yang terdiri atas prasyarat, uji linearitas, uji regresi linear, serta yang terakhir adalah uji korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Tanpa lama-lama, mari saja kita langsung praktikan. Yang pertama, prasyarat untuk melakukan uji linearitas, uji regresi linear, dan uji korelasi ialah data harus berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari data berdistribusi normal ialah jika nilainya lebih dari 0,05, tetapi jika kurang dari 0,05, maka data tidak dapat dikatakan berdistribusi normal. Oke, langsung saja. Data yang sudah ada di Excel itu kita copy paste, kita salin, kita pindahkan ke SPSS. Oke, jika sudah kita buka variabel view. Name-nya ini kita ganti jadi data X dan Y. Habis itu desimalnya kita ubah ke angka 0. Habis itu measure-nya kita ganti ke scale. Dan labelnya kita beri nama stres kerja dan kinerja pegawai. Oke, kita balik lagi ke data view. Kita klik analyze. Oke, habis itu kita buka descriptive statistik, kita pencet explore. Datanya itu pindah ke kanan seperti di gambar. Habis itu pencet plots, centang normality-nya. Nah, ikutin di gambar. Oke, habis itu oke. Tunggu hasilnya, dan ini hasilnya. Jeng jeng. Mana nih? Nah, ini dia hasilnya. Jika angkanya lebih dari 0,05 berarti itu angka normal. Jika kalau angkanya kurang dari 0,05 berarti itu distribusi tidak normal. Nah, ini karena angkanya lebih dari 0,5 berarti datanya normal. Nah, selanjutnya kalau datanya tidak normal, maka langkah selanjutnya itu bisa melakukan dengan uji non-parametrik. Uji non-parametrik ini ada dua, teman-teman ya. Yang pertama itu uji korelasi Spearman-Rank dan uji korelasi Kendall-Stau. Nah, untuk saat ini kita pakai yang uji korelasi Spearman-Rank ya teman-teman. Maka langkah selanjutnya ialah selanjutnya kita pencet variable view. Measure-nya kita ganti ke ordinal. Habis itu kita balik ke data view, kita pencet analyze, kita pencet correlate, kita pencet bivariate. Itu kolomnya kita ganti ke sebelah kanan seperti contoh aja. Habis itu correlate-nya kita ganti ke Spearman, yang persona kita hapus. Habis itu yang total, habis itu pencet oke. Tunggu hasilnya, ini dia hasilnya. Mana ya? Nah, ini dia, benar. Ini hasilnya. Oke, dari hasilnya itu jika nilai signya itu dikurang dari 0,05 berarti itu ada hubungannya secara signifikan ya guys. Jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 maka tidak ada hubungan secara signifikannya. Nah, dari hasil ini itu nilai signya itu kan kurang dari 0,5. Berarti itu ada hubungannya ya guys secara signifikannya. Next. Selanjutnya kita lakukan uji linearitas. Dasar pengambilan keputusan dari uji linearitas juga sama ya teman-teman, yaitu jika nilainya lebih dari 0,05 maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Akan tetapi jika kurang dari 0,05 maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Baik, maka kita mulai ya teman-teman untuk melakukan uji linearitas, yaitu langsung saja kita klik. Pencet analyze. Kita pencet compare means, habis itu klik means. Habis itu yang kinerja pegawai kita pindahkan ke dependent list.
Dan stres kerja kita pindahkan ke independen. Habis itu pencet option. Habis itu centang yang statistik for list layer, yang test for itu, terus kita pencet continue. Habis itu pencet OK. Dan ini hasilnya. Dadah. Jeng 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 jeng. Nah, karena hasilnya itu lebih dari 0,05 signya, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada uji regresi linear. Jadi pertama-tama kita pencet analyze, habis itu pencet regression, kita pencet linear. Habis itu stres kerjanya ini kita pindahkan ke independen, dan kinerja pegawai kita pindahkan ke dependen. Habis itu pencet OK. Dan ini hasilnya. Jeng jeng. Nah, hasilnya itu nilai signya itu di bawah 0,05, lebih kecil dari 0,05. Jadi variabel X stres kerja berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu kinerja pegawai, teman-teman, begitu. Oke, jadi selanjutnya ada uji korelasi menggunakan SPSS. Oke, selanjutnya itu dengan data yang sama, pencet analyze, pencet correlate, dan pencet bivariate. Oke, data yang di kolom itu tinggal dipindahkan saja ya, seperti di video maksudnya, Terus yang correlate converge itu tetap person, terus test of significant pindah ke one child. Habis itu pencet OK. Ini dia hasilnya. Jadi jika dilihat dari hasil ini itu nilai signifikannya itu kurang dari 0,5. Di situ hasilnya kan 0,01, berarti hasilnya itu berkorelasi ya guys. Oke. Kalau nggak berkorelasi itu berarti lebih dari 0,05. Oke, gitu. Berarti ini datanya data korelasi. Terima kasih.